Hari ini kita akan belajar tentang organisasi ekonomi global yang merupakan materi sejarah peminatan kelas 12. Yang pertama yaitu OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. OPEC memiliki tujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. OPEC berdiri 14 September 1960 yang bermarkas di Wina, Austria, di mana negara-negara anggota OPEC yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Ini negara-negara awal yang bergabung dalam OPEC, dan Indonesia masuk anggota OPEC itu tahun 1962. Tujuan lain dari OPEC yaitu menyatukan kebijakan perminyakan antara negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Dan yang ketiga, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Kemudian, eksistensi OPEC. OPEC memungkinkan negara anggotanya menjamin pendapatan mereka dengan mengordinasikan kebijakan dan harga minyak. Contohnya, apabila permintaan minyak dunia meningkat atau salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksinya, negara anggota OPEC lain dapat secara sukarela meningkatkan produksi minyaknya untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali. Itu eksistensi secara ekonomi, dan secara politik OPEC memiliki kekuatan yang cukup signifikan karena setengah ekspor minyak bumi dimiliki negara-negara OPEC. Pada tahun 1970 terjadi perang Yom Kippur di Timur Tengah. Amerika Serikat membantu Israel dan upaya melawan Mesir dan Suriah. OPEC menerapkan embargo terhadap Amerika Serikat sehingga menyebabkan inflasi dan resesi ekonomi di Amerika Serikat. Itu eksistensi secara politik. Mei 2008, Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC karena telah menjadi negara importir minyak sejak 2003. Itu ya. Sehingga 2008 Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC. Ini lambang dari OPEC ya. Kemudian yang kedua, GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Latar belakang GATT, tahun 1947 dibentuk perjanjian dengan tarif dan perdagangan yang disebut GATT di Jenewa, Swiss. GATT memiliki respon terhadap tidak adanya pihak pengatur tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Pada saat didirikan, beranggotakan 23 negara, dan April 1994 bertambah sebanyak 115 negara anggota, di mana tujuannya yaitu menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis sehingga menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan GATT mensponsori berbagai perundingan yang dikenal dengan istilah rounds atau putaran. Putaran Uruguay 1986 sampai 1994 merupakan putaran terbesar dari semua putaran karena akan menjadi cikal bakal terbentuknya WTO, World Trade Organization. Di sini ada beberapa prinsip GATT. Pertama, prinsip most favored nation, menekankan kebijakan perdagangan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara lain. Yang kedua, prinsip national treatment. Negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal. Dan yang ketiga, prinsip larangan restriksi kuantitatif, melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun. Kemudian ada prinsip perlindungan melalui tarif, menekankan bahwa GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif. Kemudian prinsip resiprositas, perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain harus diberikan juga oleh mitra dagang mereka. Kemudian prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang, di mana negara maju memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk bersaing di perdagangan bebas.
Kemudian yang terakhir yaitu prinsip transparansi. Jadi negara anggota harus transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangan. Ini merupakan prinsip-prinsip dari GATT. Semua dari organisasi GATT. Yang selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang WTO, World Trade Organization. WTO merupakan kelanjutan dari GATT yang didirikan tahun 1947. Sejak 1 Januari 1995, WTO disahkan sebagai organisasi perdagangan yang bertujuan mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Di sini pada 2 November 1994, Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 1994, di mana perundingan ini berkaitan dengan bidang pertanian, kemudian bidang peraturan, rule dalam akses pasar dan perlindungan domestik, kemudian perlindungan di bidang jasa, kemudian perundingan di bidang kesehatan masyarakat, kemudian perundingan di bidang investasi dan perundingan di bidang lingkungan. Di sini WTO secara eksistensi saat ini anggotanya 160 negara anggota dan 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WTO mengatur hak atas kekayaan intelektual terkait dengan perdagangan, perjanjian umum mengenai tarif dan jasa, dan aturan-aturan investasi terkait perdagangan. Karena WTO lanjutan dari GATT, jadi kita melihat bahwa secara tujuan dari WTO ini lebih luas daripada GATT. Kemudian di sini ada struktur organisasi WTO, ada Ministerial Conference atau konferensi tingkat tinggi, ada General Council atau Dewan Umum, kemudian ada Council for Trade in Goods, Dewan Perdagangan Barang, ada Council for Trade in Service, Dewan Perdagangan Jasa, Council for Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, bertugas untuk hal yang berkaitan dengan aspek-aspek perdagangan dan hak-hak kekayaan intelektual, dan yang terakhir Dispute Settlement Body, badan penyelesaian sengketa. Itu tentang organisasi WTO ya, eksistensi dan struktur organisasinya. Lanjut kita akan membahas tentang peluang positif integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. Jadi intinya tentang dampak positif dari adanya organisasi baik itu regional maupun global bagi Indonesia. Yang pertama, mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tentu saja dengan berdirinya berbagai organisasi baik itu regional maupun global itu akan mempercepat perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini akan mendorong tumbuh kembangnya industri-industri dalam negeri seperti industri batik, kerajinan, dan tekstil. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Jadi perdagangan bebas begitu potensial untuk mendapatkan devisa. Semakin banyak ekspor yang dilakukan oleh negara kita, maka akan devisa itu akan semakin besar, sehingga akan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Jadi meningkatnya permintaan akan produk dalam negeri memungkinkan perusahaan dapat berekspansi, yang berarti pula meningkatkan terciptanya lapangan pekerjaan. Kemudian meningkatkan kualitas produk. Dalam perdagangan bebas, seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, jasa dihapuskan. Hal ini mendorong perusahaan di berbagai negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan mutu produk agar dapat bertahan di tengah persaingan negara lain. Jika kualitas produk meningkat, maka produk-produk akan laku. Begitu juga sebaliknya. Jadi salah satu untuk meningkatkan mutu produk adalah salah satunya menggunakan mesin-mesin modern dan canggih. Kemudian mendorong kreativitas. Ada banyak produk yang bersaing di pasaran, tentu saja agar bisa bertahan produk tersebut harus unggul. Maka dibutuhkan kreativitas kita
termasuk Indonesia, agar bisa menciptakan produk yang unik, menarik, dan juga bermutu yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Jadi dibutuhkan kreativitas. Kemudian akses terhadap modal asing lebih terbuka. Pasar bebas dan perdagangan Indonesia memungkinkan terbukanya akses modal investasi dari luar. Hal ini sangat penting terutama bagi negara-negara yang mengalami kesulitan dalam modal investasi. Jadi masuknya modal asing lebih menguntungkan ketika investasi bersifat langsung. Misalnya dapat mendirikan pabrik di Indonesia. Dampaknya sangat positif, antara lain terciptanya lapangan kerja baru. Itu ya tentang peluang positif integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. Selanjutnya, tantangan integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. Nah, di sini tantangan AFTA, OPEC dan WTO. Tantangan sekaligus ancaman. Ancaman APEC dan WTO bagi bangsa Indonesia terutama terletak pada ketidaksiapan kita menghadapi era perdagangan bebas yang dituntut oleh ketiga organisasi ini. Di sini tantangan tersebut berupa kesiapan sumber daya manusia. Pasar bebas misalkan di kawasan ASEAN, APEC, WTO menuntut siapnya sumber daya manusia. Persiapan yang dimaksud dalam hal ini pengetahuan dan teknologi, kreativitas, serta jiwa kewirausahaan. Yang kedua tentang siapnya produk dan ancaman bagi UMKM. Misalnya ini kesiapan produk kita agar bisa bersaing dengan produk luar. Dan kalau tidak bisa bersaing merupakan ancaman tersendiri bagi usaha kecil menengah. Misalnya produk-produk pertanian harus bersaing dengan produk Thailand, Vietnam, kemudian yang sehari-hari kita kenal juga produk-produk mainan dari Tiongkok, misalnya itu merupakan saingan yang sangat mengancam bagi usaha kecil menengah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, siapnya infrastruktur ekonomi dan politik. Infrastruktur ekonomi dalam ini pemerintah memastikan bahwa peraturan terkait investasi tidak menghambat investor. Dan secara politik, dalam hal ini seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah memastikan kepastian hukum dan stabilitas politik. Kemudian ancaman dari sektor keuangan. Investasi yang ditanam di Indonesia bisa dengan mudah dicabut atau ditarik jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Ini ancaman dari sektor keuangan. Kemudian eksploitasi sumber daya alam dan bahaya krisis lingkungan. Jadi mengalir derasnya investasi asing berarti sumber alam kita dieksploitasi untuk mendapatkan nilai lebih. Hal ini berpotensi merusak lingkungan. Kemudian ini yang selanjutnya, lunturnya nasionalisme. Banyak warga Indonesia lebih menyukai produk buatan asing daripada produk sejenis buatan dalam negeri. Itu makanya sering bicara kampanye tentang aku cinta produk Indonesia. Kemudian yang terakhir, lemahnya perlindungan penduduk miskin dan terpinggirkan. Jadi di era perdagangan bebas, perusahaan-perusahaan transnasional dan pasar modal dunia berupaya membebaskan bisnis dari investasi negara. Persoalannya tidak semua warga berangkat dari titik permulaan yang sama, sehingga tidak mampu bersaing dengan pekerja-pekerja yang lebih kompeten. Hal ini merupakan tantangan tersendiri, dan juga para pelaku bisnis umumnya tidak memiliki agenda sosial dalam usaha pengentasan kemiskinan. Jadi harus berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian dengan upaya agar perusahaan-perusahaan tersebut berupaya melindungi penduduk miskin dan terpinggirkan. Itu tantangan organisasi AFTA, APEC, dan WTO yang biasanya ini merupakan hal yang harus dihadapi oleh Indonesia agar bisa bersaing di perdagangan bebas. Tantangan dari organisasi MBE
CFPA-DR dan nafta. Nah, di sini bea masuk yang tinggi. Jadi penerapan bea masuk yang tinggi atas barang luar negeri bertujuan untuk memproteksi industri sejenis di dalam negeri. Kemudian subsidi pemerintah, di mana subsidi pemerintah memberikan bantuan kepada institusi dalam berupa keringanan pajak dan pengembalian pajak, fasilitas kredit dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dumping, yaitu kebijakan pemerintah menjual barang tertentu dengan harga lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Kemudian kuota atau pemasaran impor, jadi kebijakan pemerintah membatasi barang-barang impor. Dan yang terakhir pelanggaran impor. Pelanggaran impor bisa dilakukan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Ini 5 tantangan yang dihadapi, yang akan dihadapi dan harus dihadapi yang berkaitan dengan organisasi MEE, CAPTA DR dan NAFTA. Itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian terhadap organisasi global maupun regional dan juga berbagai hal positif dan tantangan yang harus dihadapi di Indonesia berkaitan dengan organisasi tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.